Fahmi juga menilai pemasangan rompi tahanan sebaiknya dilakukan di luar ruang sidang agar tidak mengganggu suasana formal persidangan. Drama persidangan Nikita Mirzani beberapa waktu lalu hingga kini masih jadi perbincangan hangat. Ini semua bermula ketika sang artis menolak mengenakan rompi tahanan di hadapan majelis hakim yang membuat suasana persidangan sempat memanas. Bahkan, hal ini memicu perdebatan apakah tindakannya dapat dikategorikan sebagai penghinaan terhadap pengadilan yang disebut contempt of court. Lantas, benarkah tindakan Nikita yang ribut di ruang sidang termasuk contempt of court? Kuasa hukum Nikita, Fahmi Bahmid, menegaskan bahwa penolakan tersebut tidak termasuk contempt of court. Menurutnya, Nikita belum dijatuhi vonis, sehingga prinsip praduga tak bersalah harus tetap dijaga. Fahmi juga menilai pemasangan rompi tahanan sebaiknya dilakukan di luar ruang sidang agar tidak mengganggu suasana formal persidangan. Sementara itu, Fitri Salhuteru dan Deo Lipa berpendapat bahwa Nikita selaku terdakwa seharusnya bisa patuh pada aturan majelis hakim. Bagaimana Bang tadi di dalam Bang? Mungkin seperti apa Bang? Sedikit Bang, sedikit Bang. Bang, tadi sempat ricu tuh Bang di dalam gimana Bang? Ricu apa? Tadi di dalam dengan tadi di dalam sempat ada argumen yang cukup panas. Iya, jadi sebetulnya biasa lah ya kita adu argumentasi. Jadi begini, Nikita Mirzani itu sampai saat ini itu belum divonis bersalah. Jadi hormati dia sebagai manusia yang bebas. Kalau dia mau dipasangkan rompi, pasangkan pada tempatnya. Jadi jangan pada ruangan-ruangan yang masih steril. Jadi dan dia juga tidak mungkin akan melarikan diri. Dia seorang ibu, dia dikenal. Tapi kalau berlebihan juga tidak baik. Jadi makanya saya bilang, ini ruang steril, setelah pintu silakan dilakukan. Hanya itu aja perdebatannya. Kalau yang lain-lain itu masih dalam koridor yang benar, masih dalam koridor proses hukum, dan itu masih di bawah kendali majelis hakim. Perihal contempt of court ini sendiri Nggak ada contempt of court, karena sidang itu masih di bawah kendali majelis hakim dan dipimpin majelis hakim, diperiksa dan ditutup pada proses dan tidak ada persoalan sampai detik ini. Jadi nggak ada contempt of court. Bang, itu kan maksudnya di kita kan sama jaksa itu kan tegang. Biasa tegang karena kita merasa kenapa ada saksi kok dipotong-potong. Maksudnya Niki, biar saja saksi itu menjelaskan apa adanya. Kalau itu tidak cocok dengan Anda punya pertanyaan, ya Anda bikin kesimpulan dong. Wajar. Soal yang nggak mau dipakai rompi Bang? Ya itu kan bukan pada tempatnya Pak. Nikita bukan teroris. Ya udah pakaikan di tempat lain. Jangan berlebihan lah ya. Karena Nikita sampai detik ini bukan orang yang dihukum bersalah. Belum ada vonis yang menyatakan Nikita bersalah. Hormati dia sebagai seorang yang tidak pernah dihukum bersalah atas perkara ini. Bang, kemarin juga sempat melakukan Itu nanti urusannya, jangan sekarang ya. Ada hari Kamis kita bahas. Oke, Bang, tadi kan juga sempat dibahas juga perihal isi rekaman yang memang belum waktunya untuk diperdengarkan, Nanti diputar atau itu gimana pada nih? proses pembuktian nanti kita dakwaan. Tapi kan perkara ini kan sudah ada dalam proses lain. Saat ini kan lagi diproses di tempat lain. Ya biar saja prosesnya berjalan ya. Oke, ada lagi? Laporan kepada SN Saya nggak tahu saya mana. Nanti ke yang rekan yang lainnya. Oke. Bang, tapi kenapa sih ini rekaman ini katanya mau dilaporkan oleh Reza Gadis dan Beda Karten Bang? Niki tetap untuk bersikeras untuk meminta memutarkan rekaman. Kan sudah dijawab. Kalau sudah dijawab jangan ditanya lagi. Enggak, bahkan dua kali Bang minta. Ditanya. Jadi kalau Anda bertanya satu kali saya jawab, Anda tanya lagi 3 kali Anda masuk surga nih. Ya, Amin. sudah saya katakan belum waktunya diperdengarkan karena belum waktunya Nikita Mirzani diperiksa sebagai terdakwa. Berarti Niki belum paham Bang. Jadi ada saatnya seorang terdakwa itu mengungkapkan bukti-bukti pada saat dia diperiksa sebagai terdakwa. Berarti belum paham Niki Bang ya kemarin Bang ya? Nggak ada masalah, Wong Niki bukan advokat, dia nggak paham. Berarti belum paham ya? Iya, berarti kemarin Niki cukup. Nggak apa-apa lah, kalau Niki kepingin diputar itu hak dia. Ternyata takut ada kejadian misalnya keributan dan apa dan itu tidak sama sekali menemani bang sendirinya. Mereka semua adalah menemani saya. Jadi kalau menurut saya soal dibilang content of court. saya kurang paham apa. Tadi kan udah dijelaskan di dalam ini
Contempt of court itu sebetulnya belum diatur oleh kita, oleh undang-undang belum ada. Dua profesor juga menyatakan demikian, memang belum ada undang-undang mengenai khusus mengenai contempt of court. Yang ada adalah pasal-pasal di KUHP. Gitu, jadi ya kita tidak bisa kemudian justifikasi ini contempt of court apa tidak, karena memang undang-undangnya belum ada. Tapi yang bisa menentukan suatu posisi ini merendahkan martabat pengadilan itu adalah majelis hakim sendiri atau ketua pengadilan dalam konteks-konteks yang ada seperti itu. Tapi ketika kemudian dipidanakan, yang akan berjalan adalah pasal-pasal KUHP juga, bukan pasal contempt of court. Jadi memang itu persoalannya. Gitu. Nah ini yang kemudian diharapkan ada undang-undang khusus mengenai contempt of court. Gitu. Tapi yang jelas kalau ada undang-undang itu malah lebih sulit lagi, karena setiap persidangan selalu ada yang namanya keributan. Di sidang manapun juga sering terjadi keributan. Ada orang yang merasa tidak adil, ada yang merasa kurang adil di bulan keributan. Artinya dinilai dari perilaku dari terdakwa. Ya, dan semua terdakwa contempt of court itu bisa jadi pengacaranya juga melakukan tindakan pelecehan terhadap sidang, bisa jadi gitu kalau konteksnya contempt of court. Tapi kita sebenarnya belum mengenal contempt of court. Yang kita kenal adalah delik-delik biasa di KUHP, gitu, di mana ada orang dihina, ada orang menjadikan, ada kegiatan-kegiatan yang merusak, ada berantem-berantemnya, itu yang disebut sebagai. Tapi sepatutnya memang kan harus bersikap sopan. Iya, sopan di persidangan tujuannya supaya apa? Supaya nanti dilihat oleh majelis hakim bahwasanya ini memang terdakwa beradab. Pak Fitri, terakhir mungkin ada pesan apa yang ingin disampaikan kepada hari Kamis mendatang? Fokus pada persidangannya, lebih mendengarkan nasihat hakim, selalu kan ditegur sama majelis hakim yang mulia, terdakwa agar disimak, terdakwa agar mendengar, biar dia paham. Fokus. Tidak ada lagi. Ya, saya tidak akan hadir lagi karena saya di sini sekali lagi saya mengatakan saya tidak ikut dalam proses apa yang menjadi masalah. Saya mendampingi korban dulu. Ya. Oke, terima kasih. Makasih. Harus memberikan edukasi yang baik kepada generasi bangsa. Jangan ditiru ya, anak-anak mahasiswa lebih dalam dunia apapun ya, dalam profesi apapun yang harus dijaga itu adab dan emosi. Bagaimana kita menghandle emosi kita, bagaimana kita menunjukkan adab kita yang baik. Nah ini kejadian ini jangan dibawa. Kira-kira tadi menyayangkan kalau ada yang tidak bisa menahan diri. Ya pasti semua juga menayangkan. Tapi nggak apa-apa kan laki-laki semuanya gitu ya, berantem. Terima kasih. Tapi tadi siapa Kak yang memulai tadi? Saya kurang paham karena tadi saya lagi cari Bang Dio sama Bang Fahmi karena udah lama nggak ketemu Bang Fahmi. Saya mau salaman sama Bang Fahmi dan menyemangati dan pesan saya ke Bang Fahmi jaga kesehatan. Gimana tadi pas ketemu Kak Fitri, poinnya apa yang didapat yang menurut Kak Fitri ini bagus nih pandangan hukum, apa yang didapat tadi? Ya jangan kita punya kewajiban, saya nggak ngerti masalah hukum, tapi coba ini para netizen dunia maya ya, jangan memaksa untuk berpikir yang salah. Pandangan lain disampaikan oleh mantan hakim Profesor Gayus Lumbun. Menurutnya, penggunaan rompi atau borgol memang merupakan prosedur standar pengamanan. Namun, idealnya dilakukan di luar gedung pengadilan. Ia menegaskan aturan hukum tidak mewajibkan rompi tahanan dan tidak boleh digunakan untuk memberi tekanan psikologis. Sebab terdakwa tetap dilindungi oleh hak asasi manusia selama belum terbukti bersalah. Begini, rompi dan borgol itu tidak diatur di undang-undang. Itu ada di SOP kepolisian kejaksaan untuk pengamanan dan pengawalan. Tetapi itu di luar gedung pengadilan. Wilayah masuk pengadilan sepenuhnya oleh pengadilan. Di pengadilan ada PAMDAL, pengendali dalam itu bertanggung jawab. Jadi serahkan semuanya ke pengadilan, mestinya begitu. Jadi ketika hukum cara polisi itu berjaga-jaga saja untuk pengawasan kalau lari, misalnya itu pengamanan SOP-nya ada. Tapi itu pengenaan rompi tidak diwajibkan di undang-undang. Itu untuk menandakan ini tersangka, tapi jangan menjadikan dia tertekan. Tidak boleh, karena apa? Terdakwa belum bersalah, belum dinyatakan bersalah, dilindungi HAM-nya, hak asasi manusia. Kedua, dilindungi
bahwa kedudukan dia belum orang yang bersalah. Apakah JPU melanggar etik nggak sih ketika memaksa orang Ya. untuk memakai rompi? Bukan JPU sebenarnya, itu semua kan dari pengamanan ya, JPU di bidang pengamanan. Saya katakan tadi tidak bilang salah atau benar, tetapi belum diatur undang-undang, kita belum punya itu ketentuan pengguna borgol, memang tidak punya. Itu sepenuhnya diatur dengan SOP, standar operation prosedur, untuk pengawalan dan pengamanan, itu saja. Jadi ada orang keberatan, yang diperhatikan dari pengamanannya, bukan orangnya. Orang keberatan dia, keberatan, tambah kekuatan pengawalan untuk dia bisa tidak lari. Nah, sudah jelas ya guys, tindakan Nikita yang menolak memakai rompi tahanan di ruang sidang bukan termasuk contempt of court. Insiden ini hanyalah dinamika yang kerap terjadi dalam persidangan. Nah, gimana menurut kalian nih? Yuk tulis komen di bawah ini.